Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan materi mengenai sistem lingkungan industri. Nah, untuk materi hari ini adalah aliran energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, energi sering disebut sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Energi tidak dapat dilihat, tetapi akibatnya bisa dilihat dan dirasakan. Misalnya, ketika kalian mendorong meja, kalian tidak tahu energi apa yang bekerja pada meja tersebut. Bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kalian tidak bisa melihat. Karena energi memang tidak bisa dilihat. Tetapi teman-teman, akibat dari energi yang bekerja pada meja tersebut bisa kalian lihat, yaitu dengan bergesernya meja. Sumber energi di alam antara lain ada matahari, air, panas bumi, angin, dan biomasa. Apa yang dimaksud dengan biomasa? Mungkin kalian sudah sering mendengar ya apa yang disebut dengan biomasa. Bio di situ ada kata-kata bio, yaitu artinya adalah dari makhluk hidup. Nah, berarti biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba yang bisa dijadikan sebagai sumber energi. Nah, atau dalam kata lain, biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbarui. Nah, oleh karena itu biomasa ini menjadi bahan bakar atau sumber energi alternatif karena apa? Karena bahan-bahannya bisa diperbarui. Kemudian, energi matahari dipancarkan dalam bentuk cahaya yang kemudian ditangkap oleh tumbuhan hijau dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Berawal dari itulah kita bisa makan, hewan juga bisa makan dengan sumber dari tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan makanan karena apa? Karena ada cahaya matahari. Energi kimia yang dihasilkan oleh produsen, oleh tumbuhan tadi, akan mengalir ke konsumen melalui proses makan-memakan dalam bentuk aliran materi dan perubahan bentuk energi. Jadi aliran materinya dari tumbuhan menghasilkan makanan, kemudian dikonsumsi oleh manusia dan juga dikonsumsi oleh hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, di situ ada aliran materi dan juga ada perubahan bentuk energi. Peristiwa makan-memakan akan berakhir pada pengurai yang akan mengembalikan lagi kepada alam. Dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Nah, apa bedanya materi dengan energi? Materi memiliki aliran berupa daur, sedangkan arus energi bersifat satu arah. Artinya, energi tidak bisa kembali, tetapi bisa berubah dari bentuk satu dan bentuk yang lain. Dan tidak ada yang hilang. Nah, adapun materi itu memiliki daur ulang. Seperti air, nah air itu adalah contoh materi. Air memiliki daur air. Coba kita bedakan apa daur materi dan aliran energi. Energi berasal dari kata Yunani yang disebut dengan energeia, yang berarti operasi atau aktivitas. Dalam pengertian ini, energi adalah mekanisme di balik suatu kegiatan. Kita bisa lari, ada apa sih di balik kita bisa lari itu? Ternyata ada energi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Meja bisa bergeser. Ada apa sih di balik aktivitas meja bisa bergeser itu? Karena adanya energi otot yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian setrika bisa panas. Ada apa sih di balik setrika bisa panas itu? Nah, karena ada perubahan energi dari energi listrik diubah menjadi energi panas. Jadi energi itu adalah sesuatu atau mekanisme di balik suatu kegiatan. Selain itu, energi bukanlah kuantitas yang dapat diamati secara langsung, namun kita dapat menghitungnya dengan mengukur properti eksternalnya. Jadi kita bisa mengukur apa yang keluar, apa yang di luar. Properti eksternal itu apa yang di luar.
Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan bentuk fisiknya, kita dapat mengkategorikannya sebagai gas, cairan, padatan, dan plasma. Jadi, perbedaan utama antara energi dan matahari adalah energi tidak bisa kita lihat wujudnya, kita hanya bisa melihat atau mengukur properti eksternalnya. Jadi, apa akibat dari energi itu, itulah yang kita lihat. Nah, adapun materi adalah sesuatu yang berwujud, kita dapat melihatnya, seperti gas, cairan, padatan, dan plasma. Apa yang dimaksud dengan aliran energi? Aliran energi merupakan perpindahan energi yang ada di dalam ekosistem. Perpindahan ini disebut sebagai aliran karena apa? Karena transformasi energi hanya terjadi satu arah saja, yaitu dari matahari, tumbuhan, herbivor, karnivor, dan seterusnya, tetapi tidak dikembalikan lagi ke matahari. Jadi energi tidak memiliki siklus. Berbeda dengan daur materi merupakan perpindahan materi yang terjadi di dalam ekosistem. Daur materi ini merupakan sebuah siklus. Sumber materi yaitu unsur hara yang di dalamnya terdiri dari nitrogen dan zat yang lain, kemudian air dan CO2 yang ada di bumi diolah oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Hasil fotosintesis yaitu bahan organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak akan berpindah melalui tubuh organisme, yaitu organisme hewan dan manusia. Ketika organisme ini mati, maka akan diuraikan oleh pengurai. Karena aktivitas pengurai ini, maka unsur hara CO2 akan kembali lagi ke bumi. Bu Erni akan menjelaskan sekilas mengenai dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Pengurai ini membantu siklus nutrisi kembali ke ekosistem lainnya. Jadi organisme yang sudah mati akan diuraikan. Karena aktivitas penguraian ini, maka zat-zat seperti karbon, air, dan nitrogen dikembalikan ke ekosistem. Yang termasuk contoh pengurai yaitu serangga, cacing tanah, bakteri, jamur, belatung, laktobakteria, kecoa, ragi, siput, lumut, dan actinomycetes. Aliran energi dan daur materi bisa kalian lihat pada gambar berikut. Tumbuhan memerlukan CO2, kemudian air untuk proses fotosintesis. Energi yang diperlukan adalah energi dari matahari. Hasil dari fotosintesis yaitu nutrisi yang diperlukan oleh hewan dan manusia, juga menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk pernafasan hewan dan manusia. Pernafasan hewan dan manusia menghasilkan gas CO2 yang akan diserap oleh tumbuhan untuk bahan fotosintesis. Dari peristiwa kecil ini kita bisa melihat bahwa di sini ada daur materi yaitu materi gas CO2. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ketika tumbuhan itu mati akan mengalami pembusukan menjadi humus. Kemudian akan terjadi pengendapan pada lingkungan berair membentuk gambut. Nah, kemudian gambut ini akan menjadi sejenis batu bara setelah melewati periode waktu geologis yang lama sekali, bahkan hingga jutaan tahun. Nah, batu bara yang dihasilkan akan diperlukan untuk aktivitas industri dan manusia. Aktivitas industri dan manusia menghasilkan CO2 yang akan kembali dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Jadi di sini juga sudah ada daur materi. Nah, kemudian kita bisa melihat di ekosistem laut misalnya, di dalam ekosistem laut ada komponen yang bisa melakukan fotosintesis atau makhluk yang bisa melakukan fotosintesis yaitu fitoplankton. Hasil fitoplankton akan dimanfaatkan oleh zooplankton.
Zooplankton ini menjadi bahan makanan bagi paus. Jika paus nanti mati, kemudian hewan-hewan yang lain juga mati dan mengendap selama jutaan tahun lamanya, maka ia akan menjadi bahan dari minyak bumi. Nah, minyak bumi ini juga diperlukan untuk aktivitas industri dan manusia. Aktivitas industri dan manusia menghasilkan CO2 yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis selagi, baik bagi tumbuhan maupun bagi fitoplankton yang ada di ekosistem laut. Jadi di sini juga sudah terjadi daur materi. Nah, baik, kita ke slide berikutnya. Teman-teman, aliran energi dan daur materi yang ada di alam bisa mengalami gangguan atau ketidakseimbangan jika terjadi pengerusakan alam. Nah, kerusakan alam ini biasanya banyak disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan pengolahan sumber daya alam. Kegiatan pengolahan sumber daya alam akan menimbulkan sisa yang jika tidak diolah dengan baik akan menimbulkan limbah di sekitar kita. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, pertanian, perdagangan dapat merusak alam. Nah, dalam hal ini dapat merusak daur materi atau aliran energi. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ya. Ini semua karena aktivitas manusia. Ini aktivitas pembuangan sampah yang ada di sungai ini bisa merusak kehidupan ikan. Kemudian aktivitas industri yang berlebihan di mana ia mengeluarkan asap yang berbahaya, maka komposisi udara yang ada di alam ini akan berubah. Nah, kemudian ini ada illegal logging sehingga banyak sekali tumbuhan yang mati. Akibatnya apa? Akibatnya suplai oksigen ke lingkungan kita menjadi berkurang. Sebagai makhluk hidup yang mempunyai kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kemampuan eksploitatif terhadap alam, sehingga mampu merubah alam sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, kemampuan eksploitatif ini adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau mengambil sumber daya yang ada di alam. Namun demikian, walaupun alam tidak memiliki kemampuan aktif, atau alam tidak bisa melakukan eksploitatif seperti kemampuan manusia, namun apa yang terjadi terhadap alam akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Jadi meskipun alam ini sifatnya pasif, tergantung pada apa yang dilakukan oleh manusia, namun apa yang terjadi di alam ini akan juga terasa akibatnya bagi kehidupan manusia. Jadi manusia tidak bisa semena-mena melakukan eksplorasi terhadap alam. Karena kalau dia semena-mena, maka akibat yang dirasakan dari alam ini akan mengganggu juga kehidupan manusia. Kerusakan yang ada di alam bisa juga disebabkan oleh adanya pencemaran. Manusia memiliki cara pandang tersendiri terhadap alam. Cara pandang tersebut menjadi landasan bagi manusia untuk bertindak terhadap alam. Salah satu cara pandang manusia terhadap alam adalah antroposentrisme. Nah, sentris itu pusat, antro itu adalah manusia. Antroposentrisme adalah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan kepentingan manusia. Maka tidak heran jika fokus perhatian dalam pandangan ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Nah, dalam antroposentrisme, alam dilihat sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, sehingga alam hanya dijadikan alat untuk pencapaian tujuan. Pandangan seperti inilah yang menyebabkan adanya kerusakan alam. Tindakan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam akan menimbulkan terjadinya pencemaran. Apa yang dimaksud dengan pencemaran? Pencemaran terjadi pada 3 hal, yaitu pencemaran air, udara, dan juga tanah.
Pencemaran air, udara, dan tanah adalah masuknya zat atau energi atau makhluk hidup atau komponen lain ke udara, ke dalam air, dan juga ke dalam tanah, sehingga menyebabkan berubahnya komposisi air, udara, tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas air, udara, tanah menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air, udara, tanah tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi kata kunci dari pencemaran adalah adanya masuknya zat baru ke dalam udara, air, dan tanah. Nah, masuknya zat baru ini menyebabkan komposisi yang ada di dalam udara, tanah, dan air berubah. Nah, akibatnya kualitas tanah, udara, dan air menurun. Nah, kalau kualitas tanah, udara, dan air menurun, maka ia tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh manusia. Nah, ini yang disebut dengan pencemaran. Pembahasan mengenai pencemaran air, tanah, dan udara akan Bu Erni bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.